Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Rindiana Nisa, mahasiswa dari IKIP Siliwangi Cimahi dengan nomor NIM 220600081. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai pendidikan multiliterasi. Nah, di zaman sekarang kita tentunya sudah tidak asing ya yang namanya itu digital. Nah, digital ini sangat berkembang pesat ya di Indonesia maupun di dunia. Nah, adanya pendidikan multiliterasi ini merupakan suatu jawaban dari adanya tantangan pendidikan di abad ke-21 yang semuanya berbasis digital dan tentunya bersinggungan langsung dengan internet. Nah, berdasarkan informasi yang saya baca dari beberapa sumber, nah seperti internet dan jurnal, multiliterasi merupakan suatu konsep pendidikan dan pembelajaran yang bersifat multibudaya, multikonteks, dan multimedia yang keberadaannya dapat diterapkan pada kurikulum yang berlaku di Indonesia. Nah, pembelajaran multiliterasi merupakan paradigma baru dalam pembelajaran literasi. Pada dasarnya, pembelajaran multiliterasi mengajarkan siswa untuk berkemampuan dalam berbagai bentuk literasi informasi, literasi media, dan literasi kritis. Nah, ini berarti siswa tidak hanya belajar membaca dan menulis dengan teks cetak tradisional saja seperti buku, tidak hanya itu saja ya, tetapi juga menggunakan gambar grafik, audio, visual, maupun audio video dan media interaktif lainnya dalam memahami dan menyampaikan informasi. Nah, bagaimana sih penerapan pembelajaran multiliterasi di sekolah dasar? Nah, penerapan pembelajaran multiliterasi di sekolah dasar bisa kita dilakukan dengan berbagai cara untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format dan konteks juga ya. Nah, berikut saya akan paparkan mengenai langkah-langkah penerapan multiliterasi di sekolah dasar. Yang pertama, kita bisa mengintegrasikan berbagai jenis teks dalam pembelajaran, seperti teks tertulis, teks visual, ataupun teks digital. Nah, untuk teks tertulis sendiri kita bisa menggunakan buku cerita, buku dongeng, atau ada artikel pendek atau puisi, dan instruksi untuk membantu siswa dalam membaca dan menulis. Lalu yang kedua tadi ada teks visual. Nah, kita bisa menggunakan visual itu seperti gambar, poster, infografis, ataupun komik untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memahami pesan visualnya. Lalu ada kita tentunya itu yang tadi teks digital. Nah, kita bisa mengajak siswa membaca dan memahami konten dari media digital seperti blog sederhana, artikel online, atau video pendek edukatif yang misalkan ada di YouTube ataupun seperti platform lainnya. Lalu yang kedua yaitu kita bisa menggunakan media digital dan teknologi ya tentunya. Kita walaupun kita bisa menggunakan media cetak atau tertulis, kita jangan lupa juga untuk selalu mengembangkan teknologi agar bisa mengikuti zaman sekarang. Nah, yang pertama kita bisa menggunakan aplikasi pembelajaran. Kita bisa memanfaatkan aplikasi pendidikan yang bisa mendukung pengembangan literasi digital seperti aplikasi untuk membaca interaktif atau alat untuk membuat cerita digital. Nah, mungkin beberapa teman-teman tahu bahwa ada aplikasi yang bisa membuat kita menulis cerita seperti aplikasi Wattpad. Lalu kita juga bisa melakukan proyek berbasis multimedia dengan mengajak siswa membuat proyek sederhana seperti presentasi digital, video singkat, ataupun blog di kelas yang bisa melatih mereka untuk mengekspresikan ide ke dalam format digital. Lalu selanjutnya itu bisa menggunakan pembelajaran terpadu dengan teknologi juga. Kita bisa menggunakan perangkat seperti tablet, laptop, komputer, atau mungkin bahkan di sekolahnya ada proyektor ya. Dan beberapa sekolah dasar mungkin sudah ada lab komputernya. Nah, kita bisa melakukan pembelajaran menggunakan teknologi tersebut agar siswa bisa lebih familiar dengan teknologi dan literasi digital. Lalu kita bisa mendorong pembelajaran interaktif dan eksploratif, yaitu seperti kegiatan membaca interaktif dengan menggunakan metode membaca bersama di kelas atau kegiatan membaca lantang, yang dimana siswa dapat berdiskusi mengenai apa yang mereka baca di kelasnya tadi. Lalu kita bisa mengeksplorasi teks digital. Kalau tadi membaca interaktif kita bisa menggunakan buku. Kalau eksplorasi teks digital kita bisa mengajak siswa untuk mencari informasi di internet, tentunya dengan bimbingan guru ya.
jangan sendiri, kita harus tetap mengawasi anak-anak, apalagi itu masih sekolah dasar, agar bisa mereka mulai terbiasa mengakses informasi digital itu dengan bijak ya. Jadi jangan sampai kita menelantarkan anak-anak terlalu larut dalam menggunakan teknologi ya. Lalu kita yang seperti sebelumnya disebutkan, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Nah, kita bisa membuat proyek yang menantang siswa untuk mencari informasi dari berbagai sumber. Lalu kita akan memberikan perintah untuk menyusunnya dan mempresentasikannya kepada teman-temannya di kelas. Nah, dengan penerapan multiliterasi yang terintegrasi seperti ini, siswa sekolah dasar bisa berkembang menjadi pembelajar yang lebih kritis, adaptif, dan siap menghadapi tantangan di era digital dan globalisasi di masa yang akan datang. Nah, penerapan pembelajaran multiliterasi di sekolah dasar dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format dan konteksnya. Nah, multiliterasi bertujuan juga untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa yang tidak hanya dalam membaca dan menulis saja ya, tetapi juga dalam memahami teks visual, teks digital, teks budaya, dan juga tentunya kritis. Nah, dari pemaparan yang saya sebutkan sebelumnya itu, kita bisa simpulkan bahwa pembelajaran multiliterasi yang telah diterapkan di sekolah bisa berdampak baik bagi tumbuh kembang kemampuan literasi peserta didik. Selain itu juga banyak manfaat yang bisa kita dapatkan atau peserta didik dapatkan. Baik, itu dia pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai pendidikan multiliterasi di Indonesia, serta bagaimana cara penerapan literasi, khususnya literasi digital di kelas sekolah dasar.